Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bi nuri ma'rifati wal yaqin wa adkhilna ma'al awliya'i was sholihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fabiru ilallahi inni lakum minhu nazirun mubin. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azab summa la tunsarun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Sebagai seorang ahlul kasab yang telah memiliki ruhani yang mukassafah, tentu dengan kecerdasan rohani yang Allah titipkan kepada dirinya, dia mampu untuk memulangkan dan mengembalikan dirinya itu kepada Allah sebelum datangnya ajal itu kepada dirinya. Inilah sebenarnya yang Allah harapkan kepada setiap hambanya untuk bersegera memulangkan kembali akan dirinya itu kepada Allah sebelum usia umurnya itu habis meninggalkan tubuh jasmaninya. Apa kata Allah? Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azab summa la tunsarun. Dan kembalilah kamu kepada Allah. Bagaimana cara kita bersegera untuk kembali menemui Allah? Wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azab, yaitu dengan cara serahkanlah dirimu zahir dan batin kepada Allah itu sebelum datangnya azab kepada dirimu. Summa la tunsarun. Kemudian sebelum datangnya kepada dirimu itu azab dan tidak ada lagi pada dirimu itu sebuah pertolongan. Jadi sebelum datangnya azab Bapak Ibu, baik di dunia dalam bentuk istidraj maupun di akhirat dalam bentuk yang nyata, di mana kita ini betul-betul telah mampu memulangkan kembali akan rahasia diri kita ini kepada Allah. Inilah sebenarnya orang yang cerdas. Ya, orang yang cerdas itu adalah orang yang mau menilik dan memikirkan akan dirinya, bagaimana dirinya itu bisa selamat pulang dan kembali kepada Allah. Maka orang yang tidak mau memikirkan proses pulang dan kembalinya kepada Allah, maka merekalah sebenarnya yang dikatakan Allah itu sebagai penghuni neraka itu. Allah katakan apa Bapak Ibu? Walaqad zaraqna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya kebanyakan daripada isi neraka itu, kata Allah, adalah terdiri daripada bangsa jin dan bangsanya manusia. Kenapa bangsa jin dan pada bangsa manusia ini yang banyak isi neraka? Karena memang jin dan manusia itu diciptakan oleh Allah, dijadikan Allah untuk mengabdi, untuk ibadah, dan untuk mengenal akan dirinya. Maka jikalaulah jin dan manusia diciptakan Allah untuk mengabdi, menyembah dan mengenal akan dirinya, lalu dia tidak mampu mengenali dan menelusuri akan rahasia hakikat dirinya, dan tidak pula mampu dia mengenal Allah itu sebagai Rabb-nya.
Maka pantaslah kata Allah, kebanyakan daripada isi neraka itu adalah jin dan manusia. Itu disebabkan apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka kami beri namanya hati, kami beri namanya ruhani, kami beri namanya rasa, kata Allah. Tapi dengan hati ruhani dan rasa yang Allah berikan kepada diri mereka, mereka sendiri tidak mampu memahami dan merasakan akan kehadiran Allah itu yang menjadi rahasia dirinya. Padahal Allah sendiri telah menyampaikan kepada kita ini, wa fi anfusikum afala tubsirun. Diriku ini telah wujud, diriku ini telah zahir, diriku ini telah menjadi rahasia dirimu. Kenapa kamu tidak pahami, kata Allah. Jadi kalau Allah itu telah wujud, telah zahir, telah menjadi rahasia diri kita, ya, yang mananya sebenarnya, ya, diri Allah itu yang telah zahir, yang telah wujud pada rahasia diri kita ini. Ini yang mesti dipikirkan. Ini yang mesti dipahami, ditilik, dan disilau ke dalam diri kita ini. Kalau kita tidak mau menilik dan menilau akan rahasia diri Allah yang wujud pada diri kita, maka itu salah satu mereka itu sebagai penghuni neraka. Yang kedua, kata Allah, walahum azanun la yasma'una biha. Mereka juga kami beri namanya pendengaran. Tapi dengan pendengaran yang kami berikan kepada mereka, kata Allah, mereka tidak mampu mendengar, mengambil hikmah dan iktibar tentang ayat-ayat kami, tentang kewujudan kami pada diri mereka. Padahal dari ujung rambut sampai ujung kukunya itulah bukti ayat-ayatku, kenyataan dan kezahiran diri aku, kata Tuhan. Kulit, daging, urat, tulang, itu adalah ayat-ayat Allah. Tapi mereka tidak mampu memahaminya, tak mampu mendengarkannya, ayat-ayat Allah yang telah nyata itu. Maka ada ayat Allah yang sifatnya qauliyah, itu Al-Quran, dan ada ayat Allah yang sifatnya kauniyah, itu yang tidak ada huruf, itu tidak ada namanya barisnya, tidak ada harokahnya, tidak ada titiknya, namun bisa dibaca, Bapak Ibu. Itulah yang dikatakan namanya Al-Quranul Azim. Al-Quranul Azim itu, inilah batang tubuh kita ini, inilah ayat-ayat Allah. Tapi mereka tidak mampu memahami dan mendengarkannya, kata Tuhan. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Salah satu penyebab mereka penghuni neraka, di samping mereka tidak mampu memahami ayat-ayat aku, tidak mau mendengarkan ayat-ayat aku, mereka juga tidak mau memperhatikan ayat-ayat aku yang telah nyata ini. Makanya alam semesta, diri kita ini juga ayat-ayat Allah, bukti kewujudan Allah dan kezahiran Allah. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami telah memperlihatkan, telah membentangkan ayat-ayat kami pada alam semesta dan pada diri mereka sendiri, kata Allah. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga jelas bagi mereka bahwa kami ini lebih nyata lagi, kata Allah. Kami ini lebih wujud dan lebih zahir lagi dari segala yang wujud, dari segala yang nyata. Tapi kenapa mereka tidak mampu membaca akan kewujudan dan kezahiran kami, kata Allah. Maka pantaslah mereka itu sebagai penghuni neraka. Ketika Allah sudah mengatakan pantas bagi mereka penghuni neraka, maka diri mereka secara hakikatnya
ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu taubahnya sama seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi daripada hewan ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang yang lalai, kata Allah. Mereka tidak mengenal namanya hakikat. Mereka tidak mampu memahami namanya rahasia Allah pada alam dan pada dirinya. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhiratihim ghafilun. Mereka hanya mampu memandang yang zahir-zahir saja dari kehidupan dunianya, tapi tidak mampu memandang yang tersirat, hakikat di balik yang zahir itu, kata Allah. Jadi orang yang tidak mampu memandang hakikat dan rahasia di balik yang zahir, di balik yang wujud, itulah sebenarnya yang dikatakan Allah itu orang yang buta itu. Bukan buta mata yang zahir ini, Bapak Ibu. Bukan buta mata yang luar, tapi buta mata yang dalam. Buta mata yang dalam itu maksudnya buta hati mereka untuk mengenal akan Allah itu. Ini yang dijelaskan Allah dalam surat Bani Israil ayat 72 dan diperjelas Allah dalam surah Al-Hajj ayat 46. Wa man kana fi hazil aqma fa huwa fil akhirati aqma wa adallun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, pasti dia buta di akhirat. Wa adallun sabila, dan tersesatlah akan dirinya, kata Allah. Makanya buta yang dimaksudkan oleh Allah itu di dunia ini yang menyebabkan dia nanti tersesat di akhirat itu tidak lain, kata Allah, adalah butanya akan hatinya untuk mengenal aku yang sudah nyata pada dirinya. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, adalah buta mata hatinya yang ada di dalam dada. Buta mata hati di dalam dada, Bapak Ibu, adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang tidak mengenal akan rohnya. Padahal Allah itu yang wujud. Padahal Allah itulah yang tunggal. Selain Allah enggak ada, Bapak Ibu. Kalau Allah cuma yang wujud, Allah yang cuma yang tunggal, dan selain Allah tidak ada. Tentu kita mampu memandang akan ketunggalan dan kewujudan Allah itu pada segala yang ada ini. Tapi kenapa tidak mampu memandangnya? Karena memang hati ini telah diliputi, telah dijajah, dipermainkan oleh nafsu dan dunianya. Siapa yang hatinya, akal pikirnya, dan rohaninya telah dipermainkan oleh dunia, maka dia tidak akan pernah mampu mengenal, memandang akan kewujudan Allah yang Maha Tunggal itu. Inilah bukti akan tersesatnya diri mereka nanti, kata Allah. Untuk memulangkan akan rahasia dirinya kembali kepada aku. Maka supaya kita tidak dikatakan oleh Allah sebagai orang yang buta dan sebagai orang yang tersesat, supaya kita tidak ditempatkan nanti di neraka, maka wajib bagi diri kita, Bapak Ibu, untuk memulangkan kembali akan rahasia diri ini kepada Allahnya. Kalau kita sudah bisa memulangkan kembali akan rahasia diri Allah ini kepada yang punyanya, insya Allah pasti tidak ada namanya pertanyaan malaikat itu pada diri kita. Tidak ada lagi namanya pertanyaan malaikat Zabaniyah itu kepada diri Bapak Ibu. Apa yang mau ditanyakan lagi? Semuanya telah kita serahkan kembali kepada yang punya. Yang punya diri itu adalah Allah.
maka kembalikan sesegera mungkin. Sehingga tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan itu bagi diri kita. Tapi kalau kita tidak mau memulangkan dan mengembalikan sesegera sebelum datangnya ajal, pasti kita akan ditanya. Karena kita tidak mau memulangkan amanah itu kembali kepada Tuhan. Karena kita merasa kita yang punya hak. Kita merasa kita yang berdiri dengan sendirinya. Padahal hakikatnya, apa yang kita punya, apa yang kita miliki, itu semuanya adalah titipan. Itu amanah itu. Penglihatan itu amanah, pendengaran itu amanah. Kalam itu amanah, kudrat dan iradat, semuanya itu amanah. Kita ini di hadapan Allah itu la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kita. Tidak ada kudrat dan iradat kita. Kalau kita punya daya dan upaya, punya kudrat dan iradat, itu sebenarnya nyatanya kudrat dan iradat Allah itu. Itu yang mesti kita pandang, yang kita silok ke dalam hati kita dengan rasa. Maka selalulah kita ini memandang dari dalam keluar. Supaya kita tahu yang memandang itu yang mana sebenarnya. Kalau kita memandang dari luar ke dalam, maka disitulah kita mengatakan yang memandang itu kita, yang memandang itu adalah mata kita. Padahal mata kita itu adalah alat saja Bapak Ibu untuk memandang, untuk melihat. Ya. Nah, sebenarnya yang memandang dan melihat itu bukan mata. Buktinya apa? Ketika ada sahabat kita yang telah berpulang ke rahmatullah, dia punya mata, dia punya telinga, dia punya lisan, mulut. Pada saat kita seru dia, kita panggil dia, lalu kita lambai-lambaikan tangan kita di hadapannya, mereka tidak mampu menyahutnya, mereka tidak mampu menjawabnya, mereka tidak mampu untuk melihatnya. Padahal dia punya mata, punya lisan, punya mulut, dan punya telinga. Kenapa mereka tidak mampu mendengar, menjawab, dan melihat? Padahal kita sudah melambaikan tangan kita di hadapannya. Disitulah kita paham dan mengerti Bapak Ibu bahwa mata itu tidak melihat. Itulah buktinya telinga itu tidak mendengar. Itulah buktinya bahwa mulut itu tidak berkata. Rupanya yang melihat itu siapa? Yang mendengar siapa? Yang berkata siapa? Yang melihat itulah yang disebut namanya dengan si basir. Yang mendengar itu disebut namanya dengan si sami. Yang berkata itu disebut namanya dengan si kalam. Nah, kalau kita tahu si sami, si basir, yang si kalam itu yang mendengar, melihat dan berkata, lalu siapa sebenarnya rahasia si sami? Siapa sebenarnya rahasia si basir? Siapa rahasia namanya si kalam? Itu tiada lain aku, kata Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku sebenarnya yang wujud pada dirimu. Aku sebenarnya itu yang hidup pada dirimu. Aku sebenarnya yang melihat, yang mendengar dan berkata pada dirimu, kata Allah. Ini yang namanya ya, berkata itu dari dalam keluar. Mendengar itu dari dalam keluar. Melihat itu dari dalam keluar. Bukan memandang, mendengar dan berkata dari luar ke dalam. Untuk lebih mudahnya kita memahami Bapak Ibu, pada saat kita ini sholat, berdiri, ruku, sujud dan duduk, mana yang lebih dahulu? Yang bergerak itu, yang ruku itu, yang sujud dan duduk itu, ruhnya yang lebih dahulu bergerak atau tubuhnya yang lebih dahulu bergerak? Mana Bapak Ibu?
Yang lebih dahulu bergerak pada batang tubuh kita itu yang mananya? Roh dulu. Baru tubuh. Jadi yang bergerak itu yang dari dalam dulu yang bergerak, baru nampak di luarnya bergerak. Nah, maksudnya pandangan zahirnya memang tubuh nampaknya yang bergerak. Ya. Namun hakikatnya tubuh bergerak itu karena ada haru. Kalau tidak ada haru takkan bergerak batang tubuh itu. Kalaulah tubuh itu bergerak karena ada haru, itu maksudnya yang bergerak itu yang di dalam dahulu bergerak, baru nampak zahirnya di luar bergerak. Itulah batang tubuh itu. Siapa yang di dalam? Ini yang mesti dipahami. Kalau kita sudah memahami yang di dalam itu siapa, insya Allah kita telah mampu untuk memulangkan diri ini kembali kepada asalnya sebelum datangnya ajal, sebelum datangnya Israel, sebelum habisnya usia umur kita. Ini yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Nabi mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu, ilmu mati supaya kita tahu hidup. Mutu qabla anta mutu. Matikanlah dirimu sebelum dirimu mati. Itu maksudnya mati sebelum ajal, mati di dalam hidup. Mati sebelum habisnya usia umur. Mana yang mesti dimatikan sebelum ajal? Mana yang mesti dimatikan sebelum Israel datang? Yang dimatikan itu adalah keakuan diri. Keakuan diri yang merasa diri yang berbuat itulah yang mesti dibunuh, yang mesti dimatikan itu. Selama rasa keakuan diri, rasa kesadaran diri belum mati pada diri kita, maka selama itulah Bapak Ibu, kita tidak akan pernah bisa memulangkan diri ini kembali kepada asalnya. Nah, pada saat ajal datang, diri belum kembali, maka disitulah setiap hamba itu pada saat sakratul maut, dia akan merasakan sakitnya mati itu. Seperti yang diceritakan oleh baginda Rasul. Karena Rasulullah itu Bapak Ibu telah diberikan dua rasa kepada diri beliau. Ada rasa nikmatnya mati, ada rasa sakitnya mati. Supaya beliau bisa menyampaikan kepada umatnya. Dan umatnya bisa pula mengambil hikmah dan pelajaran. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu hak. Rasa sakitnya mati, keluarnya roh dari tubuh ini. Itu bagaikan kambing yang dikupas kulitnya hidup-hidup Bapak Ibu. Kambing yang hidup itu ditanggalkan kulitnya, begitu sakitnya itu. Atau seperti 300 kali bacokan pedang, kata Rasulullah. Bagi siapa sebenarnya itu yang merasakan itu? Bagi orang yang tidak mau memulangkan akan rahasia dirinya itu kembali kepada yang punya rahasia. Karena dia yang merasa yang punya diri. Dia merasa memiliki. Orang yang merasa punya hak, merasa memiliki, pasti dia tidak akan pernah mau memulangkan itu kembali kepada yang punya. Karena dia yang merasa dia yang punya itu. Ya. Karena udah lama dititipkan amanah itu kepada dirinya. Ketika itu dia tidak sadar bahwa itu adalah amanah. Lupa dia bahwa itu titipan. Nah, itu yang akan merasakan sakit itu. Nah, tapi orang yang sadar bahwa itu adalah amanah, bukan hak dirinya. Nah, sebelum ajal itu dikembalikan dia kepada Allah. Maka pada saat ajal itu datang kepada dirinya, di situ dia juga merasakan nikmat itu. Ya. Dimasukkan oleh Rasulullah telunjuknya ke dalam sebuah air, lalu diangkatnya telunjuknya itu. Tidak sadar kita detik yang keberapa air itu jatuhnya. Itulah nikmatnya itu.
Atau kita dalam keadaan mendengarkan murotal Bapak Ibu. Saking asiknya kita mendengarkan murotal, kita pun tidak tahu pada detik keberapa kita ini tertidur. Kita tahunya nanti sadarnya udah subuh aja. Namun bukti yang nyata nanti masing-masing kita ini akan merasakan ya Bapak Ibu. Ya. Percaya tidak percaya, yakin tidak yakin. Karena proses itu semuanya kita akan alami. Kullu nafsin za'iqatul maut. Nah, setiap jiwa, setiap diri pasti dia akan merasakan namanya kematian itu. Kalaulah setiap diri akan merasakan namanya mati atau kematian, maka pahamilah mana sebenarnya yang mati pada diri kita dan mana sebenarnya yang merasakan mati, namun dia tidak mati. Yang mati itu, inilah yang disebut namanya tubuh jasmani. Nah, tubuh yang merasakan mati, namun dia tidak mati, merasakan mati, apakah rasanya tuh nyaman, ya, baik, tenang, atau perih, sakit? Itu yang disebut namanya tubuh ruhani. Itu tubuh yang halus, tubuh yang tidak berdarah. Tubuh yang tidak berdarah itu tubuh yang tidak berkulit, tidak berdaging, tidak berurat dan bertulang. Ini yang katakan namanya tubuh insani. Itu yang kamu merasakan. Tergantung apakah dia mengenal Allah atau dia tidak mengenal Allah. Kalau dia mengenal Allah, itulah nikmatnya Bapak Ibu. Mati itu, ya, kayak kita tidur itu. Makanya Bapak Ibu tidur, mesti Bapak memahami makna hakikatnya. Jangan tidur asal tidur aja gitu, ya kan? Maknanya secara syariatnya ya dibacalah, doakan gitu. Ya. Namun hakikat sebenarnya pada saat kita tertidur, kita tidak sadar. Pada saat itu sebenarnya kita telah menyerahkan diri ini kembali kepada Allah itu. Serahkan diri kepada Allah seutuhnya pada saat itu. Bahwa sadar kita dengan sesadar-sadarnya. Bahwa diri kita tidak ada, yang ada hanya diri Allah. Nah, pada saat itu hilang diri Bapak Ibu. Ya, kalau orang yang sering biasa mimpi jahat namanya, mimpi buruk, mimpi jelek dia, memahaminya begitu. Kembalikan diri itu kepada asalnya kosong. Diri yang kosong itu diri yang sebenar-benarnya. Itu diri yang seakmal diri itu. Tidak ada diri kita lagi di sana, insya Allah nyaman Bapak Ibu. Tak ada kita tuh mimpi dikejar hantu namanya, ya, ditikam orang, dibunuh orang, nyaman aja. Itu tuh. Makanya lepaskan semuanya dunia itu. Ya, lepaskan yang ada dalam pikiran kita, yang ada dalam batin kita. Dunia yang masuk ke dalam pikiran hati itu dilepaskan. Supaya kita itu betul-betul kembalinya itu pelong namanya. Tak ada lagi membawa apa-apa Bapak Ibu. Kita datangnya tidak membawa apa-apa, kembalinya juga tidak membawa apa-apa. Ya. Datangnya kosong, painya tetap kosong pulangnya Bapak Ibu. Itu yang dimaknai itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Datangnya dari Allah dalam keadaan kosong. Kembalinya kepada Allah juga dalam keadaan kosong. Tak ada yang dibawa apa-apa. Kalau yang dibawa itu ada juga, berarti kita merampok selama ini kata Tuhan. Di mana kita ambil? Kalau dipahami makna hakikinya kosong, datangnya kembali kosong juga, pulangnya datangnya dari Allah, pulangnya tetap kembali jadi Allah. Itu maknanya itu. Kalau diambil paham makna yang hakikat bila hakikinya itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu sesungguhnya asal kita ini Allah.
kembalinya tetap jadi Allah. Asal kita ini suci, kembalinya tetap suci. Asal kita ini fitrah, kembalinya tetap fitrah. Asal kita ini Tuhan, kembalinya tetap Tuhan. Jadi diri yang sejati itu sebenarnya yang mesti dikenal dan dipahami. Supaya sempurna pulangnya Bapak Ibu. Orang kalau udah pulangnya udah sempurna, maka tidak ada lagi nanti di alam kubur itu namanya marobuka, manabiuka, ma kita buka, aina kiblatuka, tidak ada. Apa yang mau ditanya-tanyai? Cobalah Bapak Ibu sekali-sekali tanya dengan orang yang telah berpulang dan kembali secara sempurna kepada Tuhannya itu. Kita kadangkala karena tak mampu bertanya kepada mereka. Apakah memang ada pertanyaan itu kepada mereka? Enggak ada. Yang ditanya itu orang tak mengenal. Yang tak tahu dengan dirinya itu yang ditanya. Tapi kalau orang yang sudah mengenal, orang yang sudah kasab, orang yang sudah makosafa, tak ada tirai, tak ada tabir, apa yang mau ditanya? Nah, jadi malam ini Bapak Ibu kita akan mencoba menyilau dan menyentar diri kita ini ke dalam. Supaya mati kita nanti tidak sesat kita ini. Ya. Ini yang mau dihantarkan. Ya, sebelum habisnya usia umur Bapak Ibu, sebelum habisnya usia umur Ustadz, bagaimana kita dah selamat. Kalau dah selamat, kita dah dikembalikan diri ini sebelum ajal. Aku matilah lain. Itu saya kajinya itu mah. Ya.